warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Trisni Setiawati. Kali ini aku ada tugas membuat video dari mata kuliah berbicara publik untuk memenuhi ujian tengah semester, yaitu kita akan ngobrol-ngobrol membuat podcast. Hari ini kita akan ngobrolin tentang sesuatu yang mungkin buat sebagian orang akan terkesan sedikit membosankan, tetapi buat narasumber kita kali ini itu adalah dunianya. Siapa narasumber kita? Mari kita sambut. Ini dia Kak Aska. Halo Kak Aska. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik sih, apalagi pas cuacanya lagi nggak baik-baik banget gitu ya. Aduh, kenapa tuh? Oh, nggak Iya, baik-baik nggak tahu aja. kayak sendu-sendu gula-gulana gitu ya. Harus happy dong. Iya, Ini kan OTW dari mana nih? dari kota Magelang. Dari kota ke kabupaten cukup jauh ya. Cukup, Beri tepuk lumayan. tangan dulu dong teman-teman. Oke Kak Aska, hari ini kita mau ngobrolin seputar tentang buku-buku. Kan kebetulan hobi kakak kan membaca ya? Iya, Tuh, bagus sekali membaca. betul banget. Nah, akhir-akhir ini tuh lagi sibuk ngapain nih? Kebetulan ya aku kan masih ikut beberapa organisasi gitu. Jadi mungkin akhir-akhir ini organisasinya tuh lagi hidup-hidup banget gitu loh. Masih apa ya, schedule-nya tuh banyak banget. Kadang sampai nggak bisa buka HP bareng. Gitu. Oh, berarti masih aktif di organisasi Iya, mahasiswa masih. gitu ya? Iya. Nah, kebetulan kan hobi kakak membaca tuh ada waktu luang nggak buat membaca? Mungkin kalau di semester ini kan dari jeda antara satu mata kuliah dengan mata kuliah lain itu kan lumayan lama gitu ya, jadi masih bisa lah buat nyisipin kegiatan membaca ini di waktu-waktu tersebut. Berarti meskipun sibuk banget tetap membaca gitu Iya. ya? Nah, akhir-akhir ini lagi baca apa nih? Akhir-akhir ini aku lagi baca bukunya Intan Paramadita yang judulnya itu Sihir Perempuan gitu. Itu boleh diceritain nggak isinya tuh apa gitu, tentang apa? Jadi mungkin singkatnya itu tuh buku ini tuh kayak menceritakan dunia yang dipenuhi oleh permasalahan-permasalahan perempuan gitu. Jadi buku ini tuh kayak mencampurkan antara genre horor dengan isu-isu feminitas gitu. Jadi menurutku bukunya unik banget gitu. Berarti pembahasan dalam buku ini tuh bisa dibilang cukup berat lah ya? Ya cukup tapi nggak begitu. Tapi tetap seleranya bagus. Cakep kayak orangnya gitu kan. Nah, boleh diceritain sedikit nggak? Kira-kira buku apa nih yang jadi racun buat kakak itu bisa suka sama membaca, terus dari kapan gitu bisa suka membaca? Oke, mungkin awal-awal suka membaca itu sebenarnya bukan kebiasaan yang diperlukan banget gitu ya. Itu kan dulu pas SD kan sering ke perpustakaan, terus nemu satu buku yang dari covernya itu tuh udah bagus banget gitu loh, udah hardcover, kemudian kertas yang dipakai itu juga tebel gitu. Dan bukunya itu tuh sebenarnya series ensiklopedia bergambar gitu. Nama seriesnya itu Maukah Kamu Menjadi gitu. Jadi ada judulnya Maukah Kamu Menjadi Siswa di Zaman Victorian, ada Maukah Kamu Hidup di Zaman Koboi dan lain sebagainya. Jadi bukunya tuh ngasih gambaran yang baru gitu loh ke hal-hal yang belum pernah aku dapatkan. Dan dari buku itu mulailah aku suka membaca gitu. Berarti awalnya bukan malah langsung ke novel ya, Iya. jadi baru ke kayak ensiklopedia yang bergambar gitu, Iya. terus baru ke masuk ke novel. Hmm. Nah, kakak kan suka membaca tuh kan udah dari SD ya, udah dari lama banget gitu kan. Nah, itu tuh cara membaca, tipe membaca kakak tuh yang kayak gimana? Misalnya kan kayak ada orang yang membacanya harus sunyi, terus ada orang yang harus rame, terus baru bisa fokus gitu. Mungkin itu tergantung seberapa pengen aku baca gitu. Semisal kalau yang tadi aku sebut yang aku membaca di jeda antar kelas gitu kan, mesti kan aku juga nggak pulang atau nyari tempat yang sepi gitu, apalagi di kuburan gitu kan, tempat sepinya tuh nggak ada banget gitu, semuanya rame motor atau apalah ya. Mau nggak mau aku harus tetap bisa baca walaupun suasananya tuh lagi rame gitu. Kalau semisal di rumah itu tuh kalau terlalu sepi itu juga nggak bisa, soalnya kalau aku membaca dan itu terlalu sepi itu malah nanti ngalamun gitu, nggak baca gitu, baca tapi nggak tahu isinya apa gitu. Nah jadi biasanya aku tuh pakai musik-musik yang mungkin bisa dibilang musik klasik gitu ya buat ketika membaca, dan itu pun aku sesuaikan lagi ke tema buku yang aku baca. Semisal tema yang aku baca itu tentang romansa, ya nggak mungkin dong aku muteranya itu musik-musik perang atau apalah, yang itu enggak ya, dan aku sesuaikan lagi gitu biar suasananya tuh nambah gitu.
Berarti fokusnya tetap bisa ya kalau Iya. sambil dengerin musik, Iya. sambil baca gitu. Bukan malah yang harus sepi sendirian Iya. gitu. Jadi tergantung seberapa tinggi niat buat membacanya gitu. Tadi kan kakak juga bilang kalau suka membaca itu kan dari novel-novel yang punya hardcover, Iya. terus kertasnya itu kayak kertas Harvest gitu kan. Nah itu kan novel-novel sekarang itu nggak banyak yang kayak gitu. Iya. Itu kira-kira mempengaruhi minat baca kakak nggak? Mungkin sebenarnya bukan mempengaruhi ke minat baca sih, tapi minat belinya gitu ya. Kan Iya. kadang kan semisal kita bandingkan buku yang soft cover sama hardcover itu kan lebih menarik buku yang hardcover gitu ya. Dan buku-buku hardcover itu biasanya harganya 2 kali lipat dari buku-buku yang soft cover gitu ya. Jadinya mungkin semisal aku pengen beli buku A itu tuh lagi yang dipublishnya baru hardcover dan menurutku itu terlalu mahal. Ya mungkin aku bakalan nunggu buku A itu buat diterbitin yang versi soft covernya dulu biar belinya tuh lebih murah gitu loh. Jadi apakah itu mengganggu kegiatan membaca? Ya sebenarnya nggak begitu, tapi kalau semisal harga buku yang hardcover itu sedikit lebih murah ya mungkin aku bakal lebih semangat lagi gitu bacanya. Tapi lebih suka beli buku yang fisik kayak gini atau dari ibu-ibu gitu? Mungkin kalau menurutku lebih suka yang fisik ya, karena kan kalau kita punya buku fisik itu kita bisa bacanya tuh lebih enak gitu loh, pakai kertas mata juga nggak capek liatin layar terus, dan yang kedua tuh bisa dijadiin hiasan. Kan kalau punya ini kan covernya itu kan beragam-ragam gitu kan warnanya, dan itu juga bisa dibuat sebagai hiasan gitu. Kalau buku e-book itu tuh sebenarnya juga ada dari penerbit Kakak Tua, tapi sebenarnya nggak terlalu begitu sering baca di buku di HP maupun di device-device lain gitu, karena matanya cepet capek, yang kedua juga mungkin bisa dibilang sistemnya belum sebagus itu ya, karena kalau di buku yang fisik itu kan kita bisa ngasih pembatas. Nah kalau di e-book itu susah buat ngasih pembatasnya, jadi kita harus scroll lagi buat baca di halaman yang baru kita baca gitu loh. Dari hobi kakak yang suka membaca ini, dan kebetulan kakak kan juga tinggal di WNI, menjadi WNI, seorang WNI yang akses bacanya itu juga masih sedikit sulit. Nah kira-kira kan minat baca dari masyarakat Indonesia kan juga masih dibilang cukup rendah ya. Nah boleh dong bagi perspektif kakak tentang masyarakat Indonesia yang mungkin dipengaruhi oleh banyaknya scroll TikTok, terus scroll Reels gitu, di rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Mungkin kalau pendapatku ya, rendahnya tingkat baca masyarakat Indonesia itu bukan serta-merta harus menyalahkan mengenai teknologi gitu, atau harus serta-merta menyalahkan generasi muda yang dianggap malas membaca atau apalah itu. Dan menurut saya alasan terbesar dari rendahnya minat untuk membaca itu adalah akses terhadap buku itu di wilayah mereka mungkin itu sulit. Semisal harga buku yang beredar di pasaran itu menjadi mahal karena buku itu masih mendapatkan pajak, dan pajaknya itu tuh nggak murah gitu loh. Apalagi bukan hanya buku fisiknya saja, tapi elemen-elemen yang ada di dalam buku itu tuh juga ikut dipajaki, baik itu distributor dan lain sebagainya. Kemudian misal kita ambil contoh di lingkungan remaja gitu ya, di sekolah-sekolah mereka buku-buku yang ditampilkan di perpustakaan menurut saya itu bukan buku-buku yang dikhususkan bagi mereka gitu. Contoh saya ketika dulu saya SMP, saya menilai bahwa buku-buku yang ada di perpustakaan itu tuh bukan buku-buku yang menarik gitu. Anak SMP mana yang mau gitu loh istirahat cuma beberapa menit, terus kemudian di perpustakaan isinya ternak lele dan lain sebagainya, itu kan nggak menarik gitu ya. Mereka ingin media hiburan yang sekaligus bisa membuat mereka senang gitu. Terus kemudian, dan permasalahan terbesarnya yang menurut saya itu adalah birokrasinya, karena buku itu masih kena pajak seperti itu. Pengalaman saya dulu, saya juga pernah tahu di sekolah SMP itu kan perpustakaannya tuh isinya malah buku-buku yang kayak buku-buku bekas, jadi nggak sesuai sama minat baca mereka, sama umur-umur mereka gitu. Oke teman-teman, sekian obrolan kita hari ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Dan sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrol kita kali ini, ada satu pesan buat kalian. Gak ada orang yang gak suka baca, cari buku lo. Sampai jumpa. I just had to let you know you're